Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terima kasih atas perkenaannya hadir di kegiatan penyegaran narasumber berbagai praktik baik di room ini. Berarti ada Bapak Ibu narasumber berbagai praktik baik angkat gelombang 1 dan gelombang 2. Ada beberapa kabar gembira dan ada beberapa kabar yang kurang gembira. Nah, ini nanti kita sampaikan beberapa hal. Tapi kurang gembiranya ya nggak gembira-gembira banget sih, gitu. Tapi kebanyakan kabar gembira. Baik, yang pertama nanti kita akan berada di Zoom ini kurang lebih selama 2 jam. Semoga bisa lebih cepat biar kita juga bisa lebih cepat istirahat juga. Karena ada beberapa substansi yang penting harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan aplikasi Sinar Baik, namanya Sistem Informasi Pengelolaan Narasumber Berbagai Praktik Baik, yang nantinya Bapak Ibu semuanya diharapkan akan melakukan aktivitas berbagi praktik baik itu melalui aplikasi itu dan melaporkannya melalui aplikasi tersebut. Untuk agenda yang kedua itu kita akan menyampaikan beberapa miskonsepsi dan beberapa hal yang penting menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya sebagai ujung tombak narasumber berbagai praktik baik yang nantinya harapan kami adalah bisa menularkan praktik baiknya terkait dengan implementasi kurikulum kepada IKM atau sekolah-sekolah implementasi kurikulum merdeka yang tahun 2022 sudah terdaftar maupun yang baru. Informasi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita mempunyai sekolah pelaksana kurikulum merdeka tahun 2022 sebanyak 827 dan untuk tahun 2023 itu masih bergerak, kita punya sekitar 500 sekian. Jadi nanti harapan kami adalah Bapak Ibu nanti kami juga berikan database agar Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi ya, menyasar sekolah-sekolah yang berada di sekitar Bapak Ibu sehingga sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu itu bisa belajar terkait dengan praktik baik implementasi kurikulum merdeka. Baik. Agenda yang pertama yaitu kita akan sampaikan beberapa miskonsepsi terkait dengan kurikulum merdeka dan ini menjadi penting bekal Bapak Ibu semuanya terkait dengan ketika ada pertanyaan dari Dinas Pendidikan atau dari guru, kepala sekolah atau siapapun yang bertanya terkait dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu punya bekal sehingga Bapak Ibu bisa menjawab hal tersebut. Tampil ya. Ya, sudah tampil ya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya tanya dulu kabarnya baik semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah baik. Baik Pak. Ya, Baik. masih berbagi ya karena beberapa minggu terakhir ini juga beberapa sudah update kepada kami bahwa Pak kami berbagi di sini dan kami juga mengikuti media sosial Bapak Ibu semuanya dan alhamdulillah puji syukur Bapak Ibu yang ada di grup ini di room ini merupakan narasumber berbagai praktik baik yang sangat aktif sekali berbagi praktik baik. Walaupun dengan berbagai kesulitan dan mungkin tantangan yang dihadapi, saya ya yakin dengan hal itu ya, karena memang tidak mudah untuk berbagi itu. Baik, kita akan membahas beberapa miskonsepsi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nanti sudah kami jawabkan, kami siapkan juga klarifikasi jawabannya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi berpikir keras apa sih jawabannya ketika ada pertanyaan terkait dengan miskonsepsi kurikulum merdeka. Yang pertama adalah bahwa kurikulum merdeka itu bebas dan tapi tanpa rambu-rambu yang jelas arahnya. Wah, merdeka berarti merdeka nggak usah bikin apa-apa. Ini seringkali juga menjadi joke ya, apa namanya ya, apa namanya kalau di Papua itu mob ya, mob begitu, wah, nggak usah bikin lah gitu. Pada dalam implementasinya kurikulum merdeka itu tetap menggunakan yang namanya panduan-panduan dan prinsip-prinsip penerapan kurikulum merdeka. Proses pembelajarannya ditujukan untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik. Ya, ini Bapak Ibu tinggal mengelaborasi pemahaman, bukan hanya sekedar hafal materi saja. Nah, kita mau output siswa kita mau seperti apa sih? Nah, ini mungkin nanti bisa dikaitkan ke arah itu ketika ada pertanyaan seperti itu.
Terus kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran berorientasi pada pengembangan kemampuan TIK. Ini seringkali juga menjadi miskonsepsi, pemahaman yang salah bahwa semuanya TIK, bukan semuanya TIK. Kebetulan kita berada di zaman digital yang semuanya itu serba digital, sehingga dunia pendidikan juga harus mengikutinya. Klarifikasi yang setelahnya adalah kurikulum merdeka bertujuan upaya pemulihan krisis ya pembelajaran. Salah satunya melalui perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebetulnya ini juga sudah sering kita dengar, dan ada beberapa bapak ibu yang sudah cukup baik memahami hal itu. Operator sekolah masuk dalam perhitungan persentase adoption rate PMM. Ini juga sebetulnya keliru. Perhitungannya adalah adoption rate PMM itu dihitung dari akun kepala sekolah ya, atau salah satu guru yang mewakili. Walaupun ini tidak berpengaruh terbesar terhadap kinerja Bapak Ibu diperhitungkan, tapi Bapak Ibu menyumbang cukup besar ya. Artinya ini tidak menjadi perhatian utama bahwa harus PMM, harus melalui PMM, tapi sebetulnya cukup 1 orang 2 orang, tapi 1 orang 2 orang seperti Bapak Ibu sekarang ini yang mampu menggerakkan satu komunitas di sekolah, itu yang kami harapkan. Kalau semuanya pakai PMM itu berarti nilai tambah bagi kami. Nilai tambahnya apa? Berarti semuanya melek teknologi, mau mengoperasikan teleponnya untuk mencari informasi. Nah, problemnya adalah terkadang mereka hanya install tapi tanpa kemudian belajar di situ. Karakternya di provinsi kita itu masih kebanyakan itu adalah mereka senang bertanya, bukan senang membaca. Jadi harapan kami Bapak Ibu sebagai narasumber berbagai praktik baik, ketika ditanya ya menjawabnya sesuai dengan kapasitas. Tentu juga kita arahkan untuk mereka bahwa informasi yang kita dapatkan itu bersumber dari platform Merdeka Mengajar. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Selanjutnya 6 strategi bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa. 6 strategi itu sudah ini ya, tahu ya Bapak Ibu. Salah satu adalah sekarang yang kita sedang ikuti adalah narasumber berbagai praktik baik. Jadi Bapak Ibu yang sekarang terdaftar atau berstatus sebagai narasumber berbagai praktik baik itu merupakan salah satu strategi Kemdikbud dalam implementasi kurikulum. Tujuannya apa sih? Mempercepat yang dilakukan untuk membantu guru mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Intinya seperti itu ya, membantu guru siapa? Berarti rekan Bapak Ibu semuanya, guru, kepala sekolah. Nah ini yang sering juga saya sudah beberapa kali ngisi PKG, KKG, terus ngisi di beberapa forum-forum tertentu, itu selalu bertanya, P5 ini memang harus ada gebiar ya, harus ada ini, harus ada itu. Kebetulan kalau misalkan di sini ada Pak Jerry ya, dulu PSP, terus ada Bu siapa PSP, sekolah itu memang mendapatkan kemampuan dan bantuan tertentu harus menyelenggarakan hal itu. Jadi itu wajar. Tolong disampaikan kepada Bapak Ibu yang lainnya bahwa yang fokus itu bukan gebiarnya, tapi dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi bukan produk akhirnya harus ABCDE, tapi sebetulnya adalah prosesnya, apakah dimensi profil pelajar Pancasila itu muncul. Dan kalau di jenjang formal itu dia kan ada intra dan ekstra. Itu sebetulnya bukan kemudian P5 project yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun itu akan terwujud P5, itu juga impossible. Bahwa semuanya itu harus dipupuk dari awal semester, bahwa mereka kegiatan di intra itu sudah ada pengembangan P5-nya, bahwa kemudian ada satu-satu kegiatan inti yang khusus itu untuk mengemas agar mereka menyadari bahwa mereka harus memiliki karakter-karakter seperti profil pelajar Pancasila. Itu yang harus ditekankan kepada pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga mereka tidak takut untuk mau menyelenggarakan proyek P5 ya, sehingga yang dikejar itu bukan produk tapi sebetulnya hasilnya. Saya sering mencontohkan beberapa, misalkan mereka punya taman kecil ya, proyeknya adalah bagaimana membuat taman kecil itu menjadi nyaman. Itu sudah cukup sebetulnya proyek P5-nya. Kalau misalkan sekolah punya kemampuan yang baik, bisa mengemas proyek itu dengan baik, ya syukur alhamdulillah, berarti sekolah
punya kemampuan itu, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak punya kemampuan itu, ya cukup aja Bapak Ibu menyampaikan bahwa proyek P5 ini munculnya dari mana, tahapan dan sebagainya. Itu sudah sangat bagus. Terus P5 dikaitkan dengan mata pelajaran. Ini khusus untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ini P5 merupakan program kokurikuler ya yang berfokus pada penguatan karakter, bukan intrakurikuler yang berbasis mata pelajaran. Jadi kalau ada proyek P5-nya ya itu terpisah, enggak usah mikir lagi apakah ini akan mencapai mata pelajaran tertentu atau kompetensi tertentu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu akan muncul di tingkat di diri masing-masing anak-anak kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi nggak usah perlu lagi, Pak ini nanti diintegrasikan dengan mata pelajaran ini atau apa. Tapi justru P5 yang akhir itu yang berbasis tema-tema itu dikemas dalam satu kegiatan-kegiatan itu fokusnya adalah untuk mengetahui apakah dimensi 6 dimensi itu muncul pada siswa-siswa kita. Terus kalau ini sudah ada pelatihan berjenjang, Bapak Ibu, sampai hari ini Kemdikbud tidak ada pelatihan berjenjang. Jadi arahkan Bapak Ibu untuk di platform Merdeka Mengajar, dan kabar gembiranya mungkin kurasi itu sekarang sudah lebih cepat. Jadi Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan sertifikat, karena memang kurasi banyak sekali yang dikurasi, tapi Kemdikbud selalu berkomitmen untuk mendahulukan agar Bapak Ibu cepat-cepat mendapatkan sertifikat. Itu yang harus dipahami ya. Jadi tentunya belajar di platform Merdeka Mengajar itu ya pengayaannya ya mengundang Bapak Ibu semuanya ya, mengundang narasumber berbagai praktik baik ataupun pihak-pihak tertentu, mitra pembangunan atau siapapun itu yang kemudian bisa melakukan pendampingan atau pembimbingan terkait dengan belajar di platform Merdeka Mengajar. Mitra pembangunan mungkin ini juga Bapak Ibu pernah mendengar tapi tidak pernah merasakan ya, karena mitra pembangunan ini bergerak mandiri di bawah koordinasi teman-teman di BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi lebih banyak mereka memang independen ya, tidak terlibat secara langsung di dalam program-program prioritas, tetapi itu program prioritas mitra pembangunan itu. Jadi mereka juga bergerak secara sendiri. Sama tujuannya juga mengimplementasikan kurikulum merdeka, hanya bentuk kegiatannya itu berbeda dari yang biasa kita lihat begitu ya. Kalau Bapak Ibu sering menjumpai terlibat di kegiatan kita atau terlibat di kegiatan BPMP, nah mitra pembangunan ini nanti punya intervensi dan keterlibatan berbeda-beda. Itu perlu dipahami. Jadi tidak ada yang sama itu ya. Kalau ada mitra pembangunan itu terlibat dalam apa? Literasi numerasi. Nah, itu berbeda. Sama tujuannya untuk implementasi kurikulum merdeka. Guru membuat RPP di awal tahun pembelajaran, ini juga miskonsepsinya salah ya. RPP bisa dibuat selama tahun ajaran berjalan, karena pembelajaran dirancang perlu turut memperhatikan perkembangan siswa. Fokus pun bukan pada format, tapi memastikan isi modul. Mengaitkan tujuan dengan materi pembelajaran dan asesmennya. Jadi, boleh nggak saya bikin 1 hari sebelum kegiatan pembelajaran? Boleh, dipersilahkan. Yang tidak boleh adalah tidak membuat RPP perencanaan ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi RPP pun ketika sudah dibuat dan kemudian mengalami kondisi tertentu dan ternyata tidak bisa dipakai, ya tidak apa-apa, karena RPP itu aja rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang kita pegang adalah tujuannya dan kemudian bagaimana materi ini akan sampai kepada mereka. Mau caranya seperti apa ya, itu nanti akan dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Yang penting hari itu kita punya tujuan, punya materi, substansinya seperti apa, terus kemudian kita mau melakukan asesmen itu seperti apa. 3 hal ini yang harus dipegang seorang pendidik, sehingga dia punya bayangan bahwa ketika saya punya tujuan ini, substansi materi ini dia kemudian bisa melakukan dalam bentuk apapun. Asesmen seperti ini saya bisa, asesmennya cuma ngobrol aja. Kalau asesmen ini saya harus menggunakan angket, atau saya harus menggunakan beberapa bantuan-bantuan tertentu. Ya itu bebas. Itulah yang dimaksud guru membuat RPP dalam kerangka kurikulum merdeka. Kalau ini sudah mungkin yang ke-9 sudah tidak banyak ya.
berpengaruh pada TPG. Ini juga tidak jam mengajar. Nah, itu takut itu ya, itu juga mungkin sudah banyak yang paham, jadi tidak terlalu apa namanya mengkhawatirkan. Terus ini tolak ukur keberhasilan IKM adalah capaian login PMM, jadi bukan 100% sekolah itu lulus TOPIK, tapi sebetulnya bagaimana sekolah tersebut mampu mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Walaupun yang login PMM baru 1 orang dalam satu sekolah, tetapi 1 orang itu mampu menggerakkan orang-orang yang lainnya sehingga mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik. Itu poinnya Bapak Ibu. Sehingga yang disebut komunitas belajar itu harus ada kehadiran namanya penggerak komunitas atau narasumber berbagi praktik baik. Yang berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka tentunya. Ya, sehingga dinas juga ini saya sudah sampaikan berulang-ulang, tidak perlu menargetkan harus selesai modul dalam waktu singkat atau topik-topik tertentu harus selesai, harus login semua, nanti guru-guru stres ya. Jadi begitu nanti bisa disampaikan, dan ini nanti saya share di grup biar Bapak Ibu juga dapat, terus kemudian biar pegangan untuk kemudian bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru ataupun kalau ketemu Pak Kadis, Bu Kadis atau teman-teman dinas yang lainnya. Ini yang sekarang lagi populer, daerah mewajibkan implementasi kurikulum Merdeka terutama di tahun 2023 dan membuat SK sendiri. Penerapan kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan merupakan pilihan secara mandiri satuan dengan cara mendaftar. SK penetapannya dikeluarkan Beskap. Jadi kalau ada, wah aku wajib nih disuruh daftar kurikulum Merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu, Kemdikbud sampai dengan tahun 2023 belum mewajibkan sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika sekolah itu menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ini, memutuskan ya, terus kemudian memilih mandiri, berubah dan berbagi, itu ada konsekuensi di dapodiknya Bapak Ibu. Dapodiknya itu akan berubah struktur materinya, struktur mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum Merdeka di jenjang kelas-kelas tertentu 1, 4, 7 dan 10. Jadi nanti akan otomatis di dapodiknya pelaksana implementasi kurikulum Merdeka mandiri berubah, mandiri berbagi. Bagaimana yang mandiri belajar? Kalau mandiri belajar tetap sama dengan kurikulum K13. Ini penghentian semua bantuan untuk daerah yang tidak bisa menaikkan angka ini juga mungkin sudah clear ya. Beberapa daerah kemarin sudah sampaikan. Ini juga IKM merupakan bentuk digitalisasi pendidikan, sebetulnya juga tidak terlalu tepat. Salah satu upaya pemulihan ya, kalaupun menggunakan platform teknologi itu karena kita berada di zaman teknologi itu aja. Titik poinnya ada di situ. Kenapa sih kita pakai harus online ya? Karena kita berada di zaman ini gitu. Ini memberikan bintek berjenjang dari pusat ini juga tidak, agar semua setiap guru manapun bisa mendapat pelatihan yang sama ya, sesuai kecepatan belajar masing-masing. Jadi PMM ini mau dari Aceh sampai Papua ya sama isinya, tidak ada yang beda. Jadi tergantung guru dan kepala sekolah masing-masing yang kemudian mau menstimulasi warganya di sekolah untuk sama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka. IKM secara mandiri tidak ada buku cetak. Ini ada Bapak Ibu ya. Bahkan bisa diunduh di kurikulum.kemdikbud. Bahkan kemarin episode ke-23 itu adalah buku bacaan berkualitas, itu episode yang sangat luar biasa juga ya. Buku-buku untuk siswa-siswa kita itu sangat bagus. Saya sudah download, apalagi yang PAUD ya. Yang PAUD itu buku-bukunya sangat bagus-bagus sekali. Jadi secara kualitas, substansi, dan gambar itu sangat luar biasa. Jadi itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Kemudian narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini mulai menyasar di narasumber ya. Narasumber berbagi praktik baik berasal dari guru penggerak, guru kepala sekolah penggerak, pengajar praktik, fasilitator, dan atau Google Master Trainer. Padahal untuk angkatan 2 dan 3 itu guru narasumber berbagi praktik baik ini sudah boleh dari guru kepala sekolah di satuan pendidikan manapun. Nah, ini narasumber berbagi praktik adalah guru kepala sekolah atau tutor atau kepala satuan pendidikan ya.
atau sekolah lain yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini juga atau prinsip-prinsip kurikulum merdeka dan memiliki praktik baik dalam menerapkannya telah terkurasi dan mendapatkan pembekalan dari Ditjen KTK. Jadi Bapak Ibu bersyukur yang sudah lolos kurasi itu kurang lebih ada 30 video ya, dan profil Bapak Ibu sudah muncul di platform Merdeka Mengajar, dan bagi Bapak Ibu yang belum muncul di platform Merdeka Mengajar, tunggu sebentar, nanti akan kita sampaikan gimana sih caranya biar muncul. Nah, tenang aja, jadi kesempatannya tidak otomatis hilang, tapi Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai narasumber berbagai praktik baik angkatan 1 atau 2. Nah, angkatan 3 yang sekarang sedang running tak sampai tanggal 30 itu adalah boleh, bahkan sekolah yang belum IKM di tahun 2022, tapi gurunya sudah merasa, saya sudah menerapkan kurikulum merdeka kok, prinsip-prinsipnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, atau asesmen diagnostik di awal pembelajaran, atau apapun itu, kemudian dia mendaftar, boleh nggak Pak? Boleh, dipersilahkan. Daftarnya ada dalam PMM, yang dibagikan adalah praktik baik. Nah, daftarnya nanti melalui Sinar Baik kalau untuk tahun ini, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang tahun ini itu nanti akan dikurasi langsung videonya. Kemudian ada juga cerita praktik baik. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu akan kita berikan pembekalan sedikit ya. Nanti kita akan cari waktu mungkin 1 jam gitu, kita akan kasih pembekalan terkait dengan bagaimana menulis cerita praktik baiknya, walaupun di tahun kemarin sudah ada, tapi ini ada hal yang baru gitu ya. Nah, ini 17 narasumber berbagai praktik baik mengajarkan tahapan penerapan pembelajaran dari perencanaan sampai penilaian. Kalau Bapak Ibu mampu menyampaikan itu semua, monggo, nggak apa-apa, dipersilahkan. Tetapi hasil evaluasi yang pusat olah dari refleksi dan umpan balik yang Bapak Ibu kirim, itu ini seluruh Indonesia ya berlaku ya, bukan hanya di kita, itu bahwa kebanyakan Bapak Ibu mengambil skup yang sangat luas, sehingga dalam waktu yang sangat singkat itu berbagai praktik baiknya tidak fokus pada hal-hal yang substansi. Misalkan ini dia dari perencanaan sampai penilaian, itu padahal di perencanaan itu ada perencanaan, membuat modul, ada bagaimana mengimplementasikannya, ada kemudian bagaimana melakukan asesmen di pertengahan pembelajaran di awal, terus ada penilaian di akhir, itu banyak sekali. Dan tidak mengajarkan tahapannya, tetapi mengajarkan praktik baik. Ya, itu harus kita pahami bersama bahwa Bapak Ibu punya praktik baik apa, ya itu aja yang diajarkan. Terus dinas menyediakan helpdesk, ini juga helpdesk-nya terpusat. Helpdesk IKM sama dengan BMM ini juga salah. WhatsApp kita terpadu ya di pusat ya. Terus PMM dimanfaatkan oleh semua dan setiap guru yang memberikan belajar, baik yang menerapkan. Nah, ini bahwa platform Merdeka Mengajar itu bukan diperuntukkan hanya untuk sekolah yang mau menerapkan kurikulum merdeka, tidak. Jadi sekolah yang saya belum mau menerapkan kurikulum merdeka, tapi saya mau belajar, ya silahkan mengakses, walaupun sekolahnya masih K13 atau kurikulum darurat, dipersilahkan. Tidak harus menunggu mengimplementasikan kurikulum merdeka baru boleh belajar di platform Merdeka Mengajar. Webinar wajib diikuti saat tayang, ini juga salah. Yang betul adalah ya diikuti aja, kalau ada webinar ada rekamannya ya diikuti. Cuman bedanya kalau biasanya mengikuti pas pada waktu tidak live itu nanti kita tertinggal untuk sertifikat, biasanya seperti itu. Ini tunjangan sertifikasi untuk guru belum menyesuaikan menyelesaikan aksi nyata dan mendapatkan pelatihan mandiri berpengaruh, ini juga sudah clear ya, beberapa dinas pendidikan kabupaten juga sudah clear, ini tidak ada masalah. Nah, ini komunitas belajar wajib terdaftar di PMM, tidak Bapak Ibu. Komunitas belajar ada 3, komunitas belajar daring yang sementara terdaftar di platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar antar sekolah itu PKG, MKKS, K3S, dan apapun bentuknya, IGI, Himpaudi, PGRI, macam-macam banyak ya. Tidak wajib terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Ya sudah, yang penting berkomunitas saja. Terus komunitas yang ketiga adalah komunitas dalam sekolah, yang itu di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah,
Biasanya mereka mengejar, aduh saya mau terdaftar di PMM Pak. Ya silakan, kalau mau terdaftar di PMM boleh, dipersilahkan. Resikonya adalah Bapak Ibu nanti berarti bisa diikuti oleh siapapun di seluruh Indonesia yang pengen mengikuti komunitas Bapak Ibu, ya silakan. Komunitas belajar wajib dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini pernah terjadi di kota Jayapura waktu itu jenjang PAUD, bahwa komunitas belajar itu nggak boleh dibentuk sembarangan, harus dinas. Ini juga tidak, ini salah ya. Jadi komunitas belajar siapapun yang mau berkomunitas ya dipersilahkan. Nah, ini juga mumpung membahas komunitas belajar ya. Ini Mimika, ini ada Bu Uswah ini yang kemarin sudah kerjasama dengan kami ya terkait dengan pemanfaatan ruang Zoom meeting, dan itu kami sangat gembira sekali ya teman-teman mau sounding kegiatan terus kemudian memanfaatkan Zoom dari kami walaupun di tengah-tengah kesibukan dan beberapa troubleshoot ya. Jadi mohon maaf karena memang kita orangnya sedikit, kemudian kita lari-lari, jadi kadang kalau tidak diingatkan itu ya wis bablas itu ya, sudah jadwalnya tapi kita lupa buka room. Nah, itu silakan Bapak Ibu yang kesulitan room Zoom, silakan japri aja, enggak perlu surat resmi kok. Ya boleh silakan, enggak perlu. Japri aja Pak Nanang, jam sekian tanggal sekian Zoom-nya dipakai tidak gitu. Oh pas kalau kosong, oh tidak Pak, langsung aja dipakai, langsung kita jadwalkan di situ, langsung kita painet di Zoom-nya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan gitu ya. Ini komunitas belajar dan kami seneng. Senengnya kenapa? Berarti kami bisa mengikuti kegiatan Bapak Ibu walaupun tidak secara utuh, tapi kami tahu lah, oh komunitas belajar yang ada di sini, Bapak Ibu narasumber yang ada di sini itu seperti apa gitu ya. Ya, kurikulum Merdeka tidak dapat diimplementasikan tanpa koneksi internet. Nah, ini juga beberapa ya salah juga ya. Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan di berbagai kondisi satuan karena prinsip pembelajarannya dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan. Jadi tidak perlu harus ada internet baru bisa kurikulum Merdeka, tidak. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pelatihan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pelatihan. Jadi yang mengalokasikan itu ada yang masih tanya, Pak, kemarin ada kegiatan di kabupaten ini, Pak, ini, Pak. Bapak Ibu, ketika ada kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, itu pasti bukan dari BGP. Pelatihan implementasi kurikulum Merdeka itu pasti bukan BGP. Karena kita tidak boleh, Bapak Ibu, untuk menyelenggarakan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Yang boleh adalah kami memberikan sosialisasi bagaimana cara menggunakan platform-platform teknologi, bagaimana miskonsepsi, meluruskan beberapa hal yang perlu kita luruskan itu. Nah, kebetulan di beberapa dinas mengundang kami. Nah, itu dipersilahkan, tapi beberapa tidak ya dipersilahkan juga, kami tidak memaksa. Tapi pada prinsipnya kami di BGP tidak akan ada alokasi anggaran untuk pelatihan kurikulum gitu ya. Syarat mendaftar adalah kepala sekolah definitif. Ini untuk pendaftaran tahun 2023. Bapak Ibu boleh PLT silakan. Saya masih PLT boleh, silakan boleh. Yang penting sudah sinkron di Dapodik, itu aja. Dashboard IKN tidak bisa diakses oleh dinas, ini untuk dinas sudah clear juga. Ini NSBBB lagi. NSBBB diasumsikan mampu menjelaskan berbagai hal tentang kurikulum Merdeka. Nah, ini syukur-syukur sih di kita tidak banyak terjadi, tapi di wilayah bagian barat Sumatera dengan Kalimantan itu komplain dari peserta umpan balik yang kita ajak berbagi itu, kok ditanya ini nggak tahu, kok ditanya itu nggak tahu ya. Memang kan narasumber berbagai praktik baik ini bukan ahli kurikulum Merdeka seperti narasumbernya BESKAP atau kami yang ada di BGP. Tapi narasumber berbagai praktik baik adalah yang sudah mengimplementasikan kurikulum, yang sudah praktik baiknya sudah terbukti dilakukan di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing yang terdaftar di DPMP. Jadi ya yang dibagi adalah praktik baiknya, bukan menjelaskan kurikulum itu CP dan sebagainya. Syukur-syukur menjelaskan itu tanpa miskonsepsi. Ini yang kita selalu hindari Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu tolong, karena Bapak Ibu adalah ujung tombak kami dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu juga harus banyak membaca. Konsekuensinya kalau misalkan saya mau memberikan praktik baik tentang asesmen, berarti asesmen itu ada kaitannya dengan apa? Ada asesmen kaitannya dengan perencanaan. Asesmen ada kaitannya dengan apalagi itu juga harus dipelajari, sehingga praktik baik Bapak Ibu yang sudah dilakukan itu akan didukung oleh beberapa pemahaman yang komprehensif. Nah, itu sehingga Bapak Ibu ketika ditanya, terus nariknya gimana kalau dengan CP? Nah, ditarik jauh lagi ke CP. Oh, CP-nya begini-begini. Ya, itu Bapak Ibu tidak akan kesulitan dalam melakukan elaborasi pemahaman ya terkait dengan praktik baiknya. Terus ada juga, siapkan juga jawaban-jawaban yang Bapak Ibu harus mengantisipasi ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar konteks. Di luar konteks itu kayak sebenarnya nanti ganti menteri, ganti kurikulum, nanti ganti presiden, ganti kurikulum. Itu harus dipersiapkan Bapak Ibu. Kalau tidak itu nanti kita krik 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 gitu nanti kalau ditanya. Ya, jadi krik krik apa ya, jawabnya bingung ya gitu. Jadi itu harus penting dilakukan, dipersiapkan jawabannya dengan baik sehingga bukan malah memberikan informasi yang salah atau memberikan counter attack atau defense, kita malah bertahan enggak begini-begini, tidak, tapi kita memberikan pemahaman sesuai dengan kapasitas kita. Itu yang baik, begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini abstrak untuk SD ini ya. Kalau ini komunitas belajar harus dalam bentuk formal melalui proses pendaftaran. Ini juga komunitas belajar, sekali lagi Bapak Ibu, komunitas belajar itu silahkan berkomunitas mengalir, terus kemudian belajar tentang implementasi kurikulum. Saya sudah banyak mengikuti perjalanan Bapak Ibu berbagi dan sangat luar biasa Bapak Ibu dalam berbagi ya. Justru kami sangat gembira ketika yang diundang itu bukan BGP. Ini yang perlu diketahui. Kalau satuan pendidikan mengundang BGP, itu kadang itu kami menyampaikan itu bukan praktis yang ada di dalam kelas, tapi kami menyampaikan bagaimana menu belajar, terus bagaimana cara Bapak Ibu belajar. Kami paling membuka wawasan mereka bahwa dunia itu sekarang seperti apa. Terus kemudian kami juga membuka wawasan mereka. Tugas kami itu, tapi ketika praktek di lapangan, menghadapi anak yang A, B, C, dan D, itu kami tidak berani menjawab secara baik. Beda kalau Bapak Ibu yang diundang, Bapak Ibu langsung bisa, oh ya itu pernah terjadi di kelas saya. Oh, anak murid saya dulu begini, saya menggunakan cara ini. Coba Ibu nanti bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Nah, itu yang kami harapkan seperti itu, sehingga jangan salah ketika Bapak Ibu diundang itu kami senang, tapi juga kami kadang juga jangan terlalu banyak keluar-keluar lah gitu. Sekitar-sekitar dulu. Nah, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Karena jangan sampai nanti terjadi kekosongan di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu harusnya bertanggung jawab di sekolah itu, tapi karena beberapa hal harus meninggalkan. Nah, itu juga harus dipikirkan Bapak Ibu. Terus mitra pembangunan ini kita skip karena ini juga pemerintah pusat dan BPMP yang lakukan ya. Daerah dapat reward ini juga sudah setelah mendapatkan satu mungkin akan ini juga pemerintah tidak mendapatkan reward, tidak akan mendapatkan pelatihan itu ya, yang sudah mendaftar PMM ya. Mengejar centang hijau, ada juga yang kalau di daerah lain itu, ayo kita belajar PMM, kita selesaikan topik harus centang hijau semuanya. Jadi Bapak Ibu bukan centang hijaunya, tapi bagaimana satu substansi topik itu bisa dipahami oleh rekan-rekan guru kita, tidak kemudian melenceng dari topik-topik pemahaman itu, karena ada beberapa yang penting centang hijau aja lah gitu biar dapat sertifikat, itu nanti pasti lupa, atau ngejar aksi nyata aja itu juga nanti pasti lupa, karena yang kita kejar adalah substansi pemahamannya ada di situ di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini untuk dinas ya, dinas mengintervensi satuan pendidikan. Oh, kamu cocoknya mandiri berubah, kamu cocoknya belajar, kamu berbagi. Padahal kami tidak pernah kemudian menyarankan dinas pendidikan mengklasifikasikan itu.
Karena kesiapan itu akan dikembalikan kepada satuan pendidikan dan guru di sekolah itu masing-masing. Apakah mereka siap menyelenggarakan itu atau tidak? Ini kegiatan pembekalan SBBB berfokus untuk pengembangan karya, pembuatan video. Ini kemarin ya, pembekalan ini menguatkan kompetensi ya sebagai NS. Jadi karena kemarin itu ketika kita rakor ada laporan di beberapa BBGP atau BGP di provinsi lain itu cuma diajari bikin video. Nah, kalau di sini nanti ada yang tanya, Ibu pas dulu NSBBB diajari bikin video aja atau dapat materi lain ya? Ya semoga jawabnya dapat materi lain juga, jangan hanya oh video aja gitu ya. Wah, nanti kami yang kena lagi gitu ya. Jadi memang kemarin kan ada kita ajari gimana sih cara menjadi narasumber yang baik dalam kondisi-kondisi tertentu, itu kita harus seperti apa, itu kan kita juga memberikan pemahaman itu kepada Bapak Ibu ya. Dan saya cukup sangat senang sekali ya Bapak Ibu sudah yang tadinya hanya jam terbangnya 1-2 sekarang sudah ya 6, 7, 8, 9, 10 ya, luar biasa lah, kami senang. Intinya Bapak Ibu tidak lelah untuk berbagi, itu yang paling penting ya. Itu yang kita terikot aja, saya kadang buka umpan balik atau apa, saya baca ya lucu-lucu juga sih refleksinya gitu ya, lucu-lucu juga. Tapi apapun itu real, natural dari keresahan Bapak Ibu. Misalkan iya manage waktunya belum baik, nah itu juga ada juga yang refleksinya itu seperti saya memanage waktu belum terlalu baik juga begitu. Terus lupa lupa ice breaking ya sudah disiapkan tapi lupa, itu juga saya nggak tahu kan kondisi-kondisi tertentu itu saya yakin bukan karena hal-hal tertentu tapi karena memang belum terbiasa aja untuk kemudian jam terbangnya harus ini ya untuk berbaginya. Belajar bersama PMM di topik yang sama dalam waktu singkat yang sama, ini juga ngejar tadi yang ngejar PMM-nya centang hijau. Perlakuan yang berbeda antara KM Mandiri dan PSP. Bapak Ibu yang PSP sampaikan kepada yang non PSP yang IKM bahwa yang didapat itu ya sama di PMM, sama persis, tidak ada yang beda. Bedanya kalau PSP itu ya dapat intervensi dari Kemdikbud, ada pendampingnya, ada loka karyanya, ada macam-macamnya, itu yang berbeda. Nah, mispersepsi terkait kategori IKM, defini jalur mandiri berbagi akan mendapatkan pelatihan. Nggak ada Bu ya, kalau mau berbagi atau apapun ya tetap aja. Mendorong komunitas belajar dalam sekolah tuh butuh data terlebih dahulu sebagai alat pemantau, ini juga tidak ada, ini untuk UPT untuk kami ya. Selesai Bapak Ibu, ini miskonsepsi ya terkait dengan IKM, ini nanti akan kita apa namanya itu share kepada Bapak Ibu terkait dengan miskonsepsi ini. Semoga Bapak Ibu mampu mengelaborasi beberapa pemahaman yang ada di miskonsepsi itu ya, terus tidak lelah berbagi. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Atau ada curhat-curhatan begitu, boleh silahkan. 5 menit aja, nanti habis itu kita ke Sinar Baik, sistem informasi pengelolaan narasumber berbagai praktik baik. Ini yang kabar baiknya ya, kabar gembiranya gitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Haryanto. Ya, Pak, izin bisa Ya, dengar suara saya, Pak? dengar Pak, dengar. Iya. Terima kasih, nanti materinya itu kalau bisa di-share di grup narasumber. Ya, siap. Banyak banyak yang saya temui gini, Pak. Filmnya itu yang belum melaksanakan harus dalam bentuk produk, kah? Nah, Ya, saya betul. katakan tidak. Betul. Penerapan P5 itu bukan hanya dalam bentuk produk. Contoh juga kemarin saya tampilkan hari ulang tahun sekolah, kita kemas sedemikian rupa sehingga nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu bisa tertuang di situ semua. Mandirinya di mana, karena dalam kegiatan menjelang hari ulang tahun sekolah itu kita lakukan lomba. Ya, betul Pak. Pak Ari hilang ya. Terlempar. Terlempar Pak Ari. Oke, iya Bapak Ibu ya, memang ini yang menjadi banyak sekali pertanyaan bahwa P5 itu harus produk, P5 itu harus gebyar, harus ada pekan karyanya atau apa. Ya, Pak Ari? Ya, sudah Silakan. masuk lagi. Ya, silakan gimana Pak? Ya, saya kasih contoh itu kegiatan ulang tahun sekolah kami kemas sedemikian rupa sehingga nilai 6
profil pelajar Pancasila itu bisa nampak di situ. Contoh lomba menghias masing-masing. Jadi punya kreativitas, kita sendiri kerja, tanggung jawabnya di situ ada, mandirinya juga ada. Ya contoh-contoh seperti itulah yang sebenarnya penerapan P5 itu yang kita lakukan bukan dalam bentuk produk, tapi bagaimana kita mengemas satu kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, Pak. Kemudian yang kedua, yang ini Iya, dinas Pak. ini supaya mengupayakan begitu toh, mengupayakan supaya semua bisa ikut laksanakan kurikulum merdeka. Saya bilang Pak, konsepsinya bukan begitu Pak. Ya. Kita dorong Ya, halo Pak Ari. Terlempar lagi ya. Susah Pak Dikero. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, memang di beberapa kabupaten kota kemarin itu sempat dinas pendidikannya ya, itu kayak mewajibkan semuanya harus kurikulum merdeka di tahun 2023. Kami sudah klarifikasi kepada pengawas dan juga kepada teman-teman dinas bahwa Kemdikbud tidak pernah mewajibkan Bapak Ibu guru yang yang belum menyelenggarakan kurikulum merdeka dan harus ya, bahwa ada konsen-konsen tertentu Pak, biar terbiasa Pak, biar ini ya kebijakan kembali dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Satuan. Tetapi kami sekali lagi tidak mewajibkan gitu ya, dan itu sudah clear, kami sudah sampaikan juga di rakor kemarin awal tahun itu, kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, dan ya beberapa kabupaten kota tetap kekeh, tapi ya kami sudah mencoba memberitahukan, tapi tidak apa-apa, apapun itu ya sebetulnya tujuannya sama ya, untuk kebaikan kita semuanya itu. Begitu Pak Ari ya. Jadi terkait dengan miskonsepsi itu nanti Bapak Ibu ya Pak. silakan Ya. nanti kami kirim yang itu paparannya nanti untuk Bapak Ibu sebagai pegangan ya, terkait dengan kurikulum merdeka. Oke. Satu lagi pertanyaan, mungkin kalau tidak ada kita ke Sinar Baik, sistem informasi pengelolaan narasumber berbagai praktik baik. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Citra. Buku materi di PMM per tahunnya selalu berubah. Jika ikut harus update terus Kak Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang dinamis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak update di dalam platform Merdeka Mengajar, aplikasinya ya tidak akan mendapatkan dokumen atau informasi terbaru. Itu beberapa hal nanti nggak terbaca juga gitu. Contohnya kemarin di jenjang PAUD ada yang capaian pembelajaran diterjemahkan menjadi TP, terus di indikatornya juga ada di situ. Itu juga di platform Merdeka Mengajar juga terupdate juga, itu juga. Terus ada beberapa ini transisi PAUD SD, ini juga langsung ada topiknya di dalam platform Merdeka Mengajar, dan Bapak Ibu kalau tidak update itu nggak ada Bapak Ibu. Mau dicari kok saya nggak ketemu Pak, ternyata versinya masih 111. Aduh, Bapak Ibu versinya sudah 12 sekian nih, saya masih 111. Nah, itu ya. Jadi platform Merdeka Mengajar harus selalu terupdate. Ya, itu mungkin durasinya 1 bulan atau 2 bulan sekali. Sebetulnya kalau di auto update itu, kalau kita dapat wifi itu biasanya langsung auto update begitu ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ke Sinar Baik. Ini yang kabar gembiranya. Nah, kabar nggak gembiranya di sela-sela Sinar Baiknya nanti, gitu ya. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa kita sekarang itu narasumber berbagai praktik baik kemarin sudah dibuatkan yang namanya sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan apa Pak? Sistem pengelolaan narasumber berbagai praktik baik. Nah, namanya Sinar Baik. Bapak Ibu kalau mau buka itu sudah tampil ya? Sudah ya? Ini Bapak Ibu namanya Sinar Baik. Oke. Sinar Baik ini Bapak Ibu ininya di mana? Di sini Bapak Ibu guru dikdas.kemdikbud. Nanti saya share di ini ya. Ini ya, gurudidas.kemdikbud/go.id/sinarbaik. Nanti silakan, nanti di sini ya, login. Nanti tampilan awalnya seperti tadi ini.
Tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau tampilan awal ini sudah, Bapak Ibu sudah masuk di sini. Nah, kabar gembiranya adalah Bapak Ibu yang sudah terdaftar di narasumber berbagai praktik baik angkatan 1 dan angkatan 2 itu tinggal login dengan akun belajar ID-nya. Nanti tampilannya itu sudah selamat datang Bapak Ibu tercatat sebagai narasumber berbagai praktik baik angkatan berapa? 1 atau 2? Coba kemarin sudah ada Bu Fajarwati dari Kerem kalau tidak salah. Ada ya Bu Fajarwati ya? Ada nggak? Pak ada hadir. Ada. Kemarin sudah login Ibu ya? Iya sudah Pak. Dan Tulisannya langsung apa? ada notifikasi di dashboard. Ya narasumber berbagai praktik baik angkatan 1 begitu ya? Ya silakan. Gelombang nanti, 1. Ya, Angkatan 1 iya. Betul. Jadi nanti silakan Bapak Ibu langsung masuk dengan akun pembelajaran. Gitu ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu yang lolos kurasi, videonya itu di situ sudah langsung ada nanti. Video Anda sudah lolos kurasi. Video Anda perbaikan dan sebagainya ada di situ semuanya. Kabar tidak baiknya, Bapak Ibu yang belum lolos kurasi, yang kemarin videonya masih perbaikan-perbaikan itu kabar tidak baiknya adalah profil Bapak Ibu di drop di PMM, tidak ditampilkan. Belum bisa mendapatkan lisensi sebagai narasumber berbagai praktik baik secara utuh. Jadi kalau saya pantau di PMM itu sementara itu tersedia 30 narasumber berbagai praktik baik. Kalau saya hitung sebetulnya dari 30 itu baru sekitar 18 atau 17. Kami masih update data, memperbarui data. Nanti kalau Bapak Ibu sudah memperbaiki videonya, praktek baiknya, dan sudah lolos kurasi, nah itu muncul di platform Merdeka Mengajar. Terus Pak, kalau kami belum lolos kurasi, apa kami tidak boleh berbagi praktik baik? Boleh, tetap boleh. Tetap boleh silakan berbagi praktik baik, seperti biasa berjalan hanya. Ya itu tadi kabar yang kurang baiknya ya profil Bapak Ibu di-drop dari PMM. Tuh, kewajibannya adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan berbagi praktik baiknya, video praktik baiknya tentunya seperti itu. Dan di dalam PMM pun juga, di dalam sinar baik ini pun juga Bapak Ibu tidak dikasih waktu ya, kalau bisa secepatnya untuk memperbaiki videonya, karena masih dibuka nih. Mau memperbaiki seminggu lagi boleh, 2 minggu lagi boleh. Nah, jangan sampai nanti batas akhir tanggal sekian. Kalau enggak nanti Bapak Ibu di drop, tidak menjadi narasumber berbagai praktik baik. Tetap boleh berbagi, tapi kan kesempatannya untuk kemudian bersama kami dalam kegiatan NSBBB itu menjadi berkurang, gitu ya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin kita rencanakan ke depan. Itu yang mungkin harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terus kemudian Bapak Ibu yang sudah terdaftar menjadi narasumber berbagai praktik baik, nanti umpan balik dan refleksinya juga mengisi di situ. Ini saya demokan langsung ya. Saya demokan langsung biar Mas Agung muncul ya ini ya? Muncul ya? Oke, Bapak Ibu masuk nanti silakan login, ini akun demo kita, ini masuk, terus kemudian nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu akan dibawa ke dashboard seperti ini. Nanti Anda merupakan narasumber berbagai gelombang 1 atau 2, itu nanti ada di sini ya. Terus ini karyanya, terus ini jurnal berbaginya. Ini kita masuk ke karya. Nanti karyanya apa? Ini ada di sini juga. Statusnya apa gitu? Nanti kita lihat di sini ada Bapak Ibu. Karyanya apa, statusnya apa. Nah, terus bagaimana kalau saya mau tambah karya? Mau ajuan baru atau perbaikan? Nah, kemarin Bapak Ibu saya masih ingat bagi Bapak Ibu yang masih belum selesai melakukan perbaikan, ayo angkat tangan. Berapa? Banyak ya? Yang ketawa kencang-kencang ayo. Yang ketawa kencang Mas Agung sama Bu Yunarti ya, enggak ya? Jadi Bapak Ibu perbaikan itu di ini ya, dimaksudkan untuk biar kualitas video secara konten dan substansi Bapak Ibu itu bisa dinikmati oleh guru-guru yang lainnya. Kalau yang sudah lolos ini saya umumkan juga sekalian kayak Budia. Budia itu karena lolos kemarin Budia diundang ke Surabaya. Betul nggak Ibu?
Iya, Pak. Iya, Bu Crescentia. Itu Bu Crescentia dari PPK apa ini ya, Kota Raja ya. Ada ya Ibu ya. Iya, siap, Pak. Siap. Karena Ibu lolos kurasi, Ibu diundang kemana Ibu? Ke Bogor, Pak. Ke Bogor Ibu. Ini Bapak Ibu. Dan ini tanpa pemberitahuan dari kita. Kami langsung cuma di note aja. Kayak di mention aja, Pak, gurunya kita undang. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Dan ini kewenangannya bukan di kita Bapak Ibu, ada di teman-teman di pusat. Mereka yang langsung lihat videonya gimana sih? Oh, apa? Oh, ini bagus kita undang. Kalau yang jenjang SMA itu sempat mereka tanya ke kami gini, Mas, tolong direkomendasi dong guru. Kami sampaikan, ya kalau kami rekomendasi nanti kami yang saya suka aja. Kalau saya sukanya sama Pak Dwi ya saya rekomendasi Pak Dwi, Budia gitu. Terus lihat aja Bapak Ibu di hasil videonya, praktik baiknya. Yang sudah kurasi itu bisa. Oh iya Pak, saya lihatlah ini videonya mana ya. Mereka kemudian kita kasih beberapa referensi video dan mereka ternyata bisa buka sendiri. Pak, saya sudah bisa buka sendiri. Terus begitu mengundang itu sudah undangannya malah saya dapatnya dari Bapak Ibu guru gitu. Kadang telat-telat itu sudah nanti sudah kegiatan itu kadang kami baru aku ada nih sama orang Papua gitu aja nanti kayak Budia dulu ketemu sama Ibu siapa Bunia terus siapa gitu itu mereka begitu biasanya. Jadi Bapak Ibu kesempatan-kesempatan itulah yang kemudian harus Bapak Ibu ambil. Karena apa? Di momen-momen seperti itu Bapak Ibu mampu kemudian menunjukkan karya-karyanya ya itu dan kami juga sangat bangga sekali ya atas capaian-capaian hal tersebut sehingga apapun posisinya sekarang ya ini juga Pak saya sudah tidak di posisi sekarang Pak saya geser dan sebagainya apapun itu Bapak Ibu tetap menjadi narasumber berbagai praktik baik walaupun kemarin menjadi ini sekarang menjadi itu ya tidak ada masalah. Bapak Ibu tetap bersama dengan kami, Bapak Ibu tahu bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu yang mengalami dan Bapak Ibu berhak kemudian untuk berbagi praktik baik apa yang sudah diterapkan. Oke, kembali ke Sinar Baik. Nanti Bapak Ibu silakan ajuan perbaikan. Nanti ya ada videonya di sini. Bagi yang videonya tidak muncul, Pak video saya hilang Pak. Nanti coba Japri ya, Japri kita Pak video saya kok nggak ada ya. Nah, kita cek gitu ya. Terus ini karyanya. Nanti karyanya berapapun ada di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akan upload di Sinar Baik. Terus kemudian kalau Bapak Ibu lolos ajuan baru seperti ini, misalkan ini ya, ini nanti jenis dan sebagainya simpan. Terus kemudian ini ya P5 asesmen judulnya apa, ringkasnya seperti apa nanti disimpan ya. Nanti silahkan di ini aja. Nanti kalau sudah seperti itu, ini dokumen ini tautan dokumennya. Kita enggak ada deh. Nanti kalau sudah ada praktik baiknya di sini akan tampil berapapun ya. Nah, ini nanti akan dikurasi langsung di aplikasi ini. Nah, setelah nanti video Bapak Ibu atau dokumen Bapak Ibu cerita praktik baik Bapak Ibu lolos kurasi, Bapak Ibu bisa kemudian upload di PMM. Jangan upload di PMM dulu baru di Sinar Baik. Sinar Baik dulu, lolos kurasi baru di PMM. Karena nanti kalau di PMM di drop Bapak Ibu. Kalau terdetek, oh ini kok langsung upload di PMM pasti di drop. Di drop oleh teman-teman. Jadi daripada ini upload aja di sini nunggu kurasi cepat Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini pakai jalur tol. Jadi kalau teman-teman yang lainnya itu unggah video bukti karya itu dia harus nunggu undian. Saya kapan dikurasi. Tapi kalau Bapak Ibu di sini itu Bapak Ibu udah jalan tol. Begitu ada karya, teman-teman langsung kurasi, begitu terus akan terjadi secara berkelanjutan. Jadi karya Bapak Ibu itu nanti berapapun jumlahnya itu dikurasi, mana yang lolos itu diupload ulang ke platform Merdeka Mengajar. Sementara seperti itu, karena memang untuk dapat join langsung ke platform Merdeka Mengajar butuh proses. Ini yang sedang teman-teman pusat upayakan. Berarti nanti Bapak Ibu upload di sini itu sudah langsung masuk di PMM. Maunya begitu, tapi sampai dengan hari ini ternyata belum bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus 2 kali upload di Sinar Baik, selesai kurasi, upload di PMM. Gitu ya, prinsipnya seperti itu.
Terus yang kedua, aktivitas yang kedua, Bapak Ibu berbagi jurnal berbagi. Apa jurnal berbagi? Jurnal berbagi ini Bapak Ibu ya kayak kemarin ngisi refleksi. Refleksinya gimana Pak? Ya ngisi aja seperti biasa. Bapak Ibu kemarin ngisi refleksi kan? Cuman ini sekarang bunyinya adalah jurnal. Nah, kemarin refleksi. Refleksi itu apa ya? Jurnal. Nanti tinggal tambah. Tek. Nanti dia sudah ada di paling atas. Ini ada 21 Maret pukul 14.04. Ini ya. Nanti ini dibuka. Nah, kita isi nanti di sini. Nah, ini nanti ada identitasnya Bapak Ibu semuanya, kapan berbaginya, diisi aja. Diisi aja, diisi sampai akhir disimpan. Sudah selesai. Kalau ada dokumentasinya, tautan Google Drive-nya, videonya terserah. Dan silakan disimpan nanti. Kalau sudah disimpan, nanti Bapak Ibu jurnalnya ada di sini. Riwayatnya sudah berbagi berapa kali? Ada di sini. Setiap satu kali berbagi di tempat yang berbeda atau dengan orang yang berbeda, silakan isi jurnal ini. Dimanapun, tidak harus dalam satu kondisi formal. Ini sudah kita sampaikan. Terus, ngisi umpan baliknya gimana Pak? Mereka ini ada link di bawahnya ini, Bapak Ibu. Linknya ini di-copy. Linknya ini yang kemudian diberikan kepada Bapak Ibu peserta yang kita bagi. Pak, butuh akun belajar enggak Pak? Enggak. Ini saya buka tidak menggunakan akun pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini saya pakai Gmail ini yang atas. Mas Agung muncul enggak ini Gmailnya? Yang Google? Belum? Oke. Jadi Bapak Ibu ini muncul ya? Ini semisalkan linknya ini Sinar Baik. Ini linknya ini berbeda-beda. Tiap kali satu jurnal dia akan berbeda linknya. Ini kita copy begini aja. Kita bagikan di grup misalkan atau dimanapun. Nanti mereka akan isi itu seperti ini bentuknya. Sama seperti umpan balik yang kemarin-kemarin sudah pernah diisi oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ini aja. Bentar ya. Ini agak putar-putar. Jadi hanya itu aktivitasnya 2, Bapak Ibu. Nah ini ya, ini muncul ya, Mas Agung, Bapak Ibu muncul ya. Ini nanti identitas tempatnya di mana? Nah, tempatnya tidak lagi di mana. Ini satuan pendidikan komunitas, boleh silakan komunitas misalkan. Nama satuannya apa? Sekolah kita sendiri juga boleh. PSN nanti dia akan isi sendiri. Terus dia akan ada metodenya, ceramahnya. Dia menilai kita. Ini peserta akan menilai kita. Penguasaan topik dia akan 1 sampai 5 ini, 5 yang baik, ini yang kurang baik, belum baik ya. Terus kemampuan narasi menyampaikan topik ini 1 2 3 4 5 6. Variasi perangkat ajarnya, tingkat kepuasannya dia sendiri, terus kemampuan ini dia memberikan komen-komen, simpan, sudah selesai. Nanti akan muncul di dalam dashboard kita di sini. Nanti jumlah umpan balik berapa? Nah, ini ada nih, Bapak Ibu. 0 ini nanti akan 1 atau 3, 4, 5. Nanti kami ini yang tahu, ini nanti Bapak Ibu tetap yang tahu umpan baliknya. Kalau sekarang kan Bapak Ibu nggak tahu ya umpan baliknya kayak apa nih, penasaran ini. Aku diumpan balik kayak apa ini ya ini. Ini bagian dari bagaimana mengelola narasumber berbagai praktik baik ya. Mengelola hati ya. Biar nggak baper kalau dikomentari yang tidak baik ketika kita sedang berbagi. Tapi namanya nggak muncul, santai aja. Jadi kalau saya ikut NS-nya Bu Ludia, misalkan Bu Ludia setelah berbagi, terus saya nilai Bu Ludia nggak bagus gitu, nama saya aman, nggak muncul. Munculnya cuma komentar tok. Nanti kalau muncul nanti Bu Ludia benci sama saya. Pak Nanang ini nilai saya jelek lagi ya gitu. Itu nanti nggak muncul. Jadi tenang aja. Dan yang tahu itu cuma Bapak Ibu dan saya, kami di BGP. Narasumber yang lain tidak tahu. Kalau kemarin kadang kita download itu se-Indonesia tahu Bapak Ibu. Se-Indonesia tahu. Kalau yang ini nanti yang tahu hanya kami BGP, Bapak Ibu sebagai narasumber dan teman-teman di tim teknis di Direktorat GTK. Jadi seperti itu pengelolaannya. Ini sekaligus juga menjawab ini ya. Kebutuhan kita yang pengelolaan NSBBB kemarin kami sempat pernah mengidentifikasi Bapak Ibu untuk kemudian menyetorkan
apa namanya, identitasnya ya, foto dan sebagainya, itu bagian dari pengelolaan kami, bahwa kami punya stok narasumber berbagai praktik baik yang bisa kita ajak kerjasama sekian. Dari sekian orang itu asalnya dari mana, nomor teleponnya berapa, terus videonya apa saja kami bisa langsung lihat. Itu yang kami lakukan kemarin. Tapi dengan Sinar Baik ini, semoga ini membantu kami di BGP dan juga membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengelolaan ya. Kalau kami pengelolaan narasumber berbagai praktik baik, kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas berbagi praktik baik. Itu yang kami harapkan terkait dengan aplikasi ini ya, tentunya ya. Nah, silakan nanti setelah ini Bapak Ibu langsung login aja kalau ada yang bermasalah ya, atau mendapati kendala terkait dengan login, atau Pak, kok saya malah terdaftarnya mendaftar, Pak, kok tidak terdaftar sebagai narasumber berbagai praktik baik, coba nanti WA ke saya ya. WA ke saya statusnya apa di situ, karena kami belum cek secara keseluruhan ya Bapak Ibu yang ada di database kami. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada 1 jam, tapi mungkin kita bisa persingkat juga nggak apa-apa. Kalau masih asik untuk kita diskusi bersama, silakan. Yang mau tanya ini belum dipersilakan, Pak Komar sudah tanya ya, sudah resen. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Komar. Monggo. Terima kasih Pak Nanang, Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya tanyakan, ini kebetulan saya sudah login di Sinar Baik. Saya ternyata langsung diarahkan untuk mengisi biodata. Biodata, betul ya. Tapi sampai saya isi sampai total ke bawah. Di sini kan jabatan saya sebagai kepala sekolah. Ya. Kemudian ada kolom mata pelajaran dan kelas. Setelah saya cek, ini saya isi mata pelajarannya apakah lain-lain, sedangkan pilihan kelasnya ini kelas 1 sampai kelas 12 kelompok belajar TKA TKB. Kira-kira yang mana Pak yang saya harus selesaikan? Baik, terima kasih. Kami kemarin juga sudah sampaikan ke tim pengembang bahwa kalau kepala sekolah itu dia masih muncul pilihan untuk mata pelajaran dan kelas. Jadi nanti untuk mata pelajaran pilih lain-lain aja Pak. Kalau kelasnya pilih aja salah satu Pak. Hanya SMP ya berarti 7, 8, 9 antara itu aja dipilih, nggak apa-apa. Nanti itu akan dihapus Pak oleh teman-teman. Karena kami baru ketemu itu pertemuan kemarin tanggal 16, 17, 18 ya. Iya Mas Agung ya, kita pertemuan ya di Jakarta terkait dengan ini pengelolaan narasumber berbagai praktik baik ini, kita baru ketemu kemarin. Jadi masih beberapa troubleshoot terkait dengan isian untuk kepala sekolah. Tetapi nanti Bapak Ibu memang diminta untuk isi biodata. Tapi kalau sudah selesai nanti bunyinya akan itu Bapak Ibu adalah narasumber berbagai praktik baik gelombang berapa atau angkatan berapa, itu nanti ada di situ. Dilanjutkan aja Pak, nggak apa-apa untuk kelas sama mata pelajarannya pilih lain-lain aja ya. Begitu, ya. Satu lagi Pak, di sini tadi kan ada kategori sekolah IKM, saya pilih sekolah penggerak. Sedangkan tahun implementasinya ini saya sesuai dengan angkatan atau gimana Pak? Sesuai dengan angkatan Pak. Oke, berarti saya tulis 2 Pak ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu yang lainnya silakan monggo. Tadi Bu Yuni sudah ini ya, WA juga ya. Bu Yuni ini diisi aja Bu, identitasnya. Nanti kalau sudah diisi baru masuk lagi. Video perbaikan belum ada balasan. Tapi sudah diperbaiki ya Bu Yuni ya. Mana Bu Yuni? Sudah Bapak, sudah perbaikan sudah. Oke, siap. Nanti di situ muncul Ibu statusnya. Tapi belum ada jawaban. Nanti di situ muncul status. Dari sip. kurasinya belum ada jawaban. Izin Pak Nanang bertanya. Monggo. Iya, itu kemarin waktu acara yang kita ada yang pelatihan waktu itu Pak Nanang, terus ada 10 pengirim video terbaik itu. Nah, itu kan video saya masuk juga tuh Pak Nanang. Nah, terus pas ada pengumuman nama-nama yang lulus kurasi, kok nama saya nggak ada ya Pak? Oke. Kalau yang untuk yang dulu itu kegiatan internal itu kami yang
itu kami yang nilai berdasarkan teman-teman di kantor, di BGP. Hanya kalau kurasi ini, Bapak Ibu itu dinilai langsung ada 2 hal yang dinilai oleh kurator, yaitu kurator substansi materi dan kurator apa namanya itu videonya itu apakah miring ataukah bergetar ataukah blur atau apa itu dinilai 2. Nah, untuk lolos kurasi ini kita harus lolos dua-duanya dan itu semuanya bukan kewenangan kami, begitu Ibu. Jadi kalau untuk yang 10 terbaik kemarin itu memang berdasarkan versi BGP, begitu. Berdasarkan versi BGP itu kemarin kita substansinya yang kita nilai. Belum ke arah karena kami nggak punya kurator apa namanya kurator videonya. Kurator video itu kayak videonya ini sudah memenuhi syarat apa namanya landscape 16:9 atau enggak, terus kemudian bergetar atau enggak, suaranya bisa dinikmati atau enggak, itu konten apa kurator video. Tapi untuk kurator apa namanya itu substansinya itu apakah alurnya sudah bisa dinikmati, apakah ini kurikulum merdeka atau tidak, itu kurator substansi. Itu ada di BGP kurator substansi. Kemarin yang kita lakukan begitu. Tapi apapun itu sebetulnya Bapak Ibu sudah sangat bagus ya kalau substansi sudah kita nilai bagus, biasanya yang bermasalah di videonya. Kalau saya boleh tahu, yang perbaikan itu kebanyakan apa? Karena kemarin saya dapat report di beberapa guru itu kayak di Nabire itu, Pak saya ini Pak karena videonya bergoyang atau misalkan saya tidak 16:9. Nah itu juga 16:9 itu landscape Bapak Ibu ya, nggak boleh potret, landscape 16:9 pakai dimensinya ya. Coba siapa yang perbaikan ya? Ada nggak yang perbaikan Ibu? Begitu Bu Asia ya? Iya Pak. Ya, coba yang perbaikan Bu Yuni, perbaikan apa yang diperbaiki kemarin? Kemarin aksi Bapak yang star. Oh, starnya belum muncul ya? Iya. Kalau yang lainnya sudah bagus, sudah memenuhi, hanya starnya. Jadi kami kemarin mengulang kembali dan sudah saya kirim. Ada Nabire nggak ini? Nabire kemarin siapa yang ini ya? Bu Astrid, Bu Astrid. Iya Pak. Kemarin temennya ada yang ini ya, videonya goyang atau begitu ya? Perbaikan. Perbaikan saya kemarin itu suaranya kecil, nah, tapi ini. Ada juga temanku goyang, kemudian tidak landscape. Tidak landscape, betul. Nah ini Bapak Ibu, jadi mungkin kasusnya Bu Yuni dengan Bu Astrid beda. Kalau Bu Yuni itu mungkin videonya sudah bagus nih, sudah lolos videonya, tetapi kurator kodenya sudah lolos, tapi substansinya belum. Substansinya apa? Start tadi. Apakah sudah situasinya ada gitu ya, sampai refleksinya. Tapi kalau kasusnya Bu Astrid dan teman-teman itu videonya yang harus diperbaiki, goyang, belum landscape, suaranya tidak terdengar atau kalah dengan background. Itu yang menjadi apa namanya? Fokus-fokus kurator itu ada di situ. Nah, kemarin juga kurator sudah dibekali beberapa substansi bahwa star itu tidak harus urut gitu, nanti akan berbeda Bapak Ibu, akan lebih mudah. Jadi melihatnya itu kan kalau video star itu kan monoton ya, menceritakan kondisi star, situasi, terus habis itu tantangan, terus habis itu result, itu kan monoton. Ada yang di video itu awalnya langsung result, menunjukkan hasilnya anak-anak sudah bagus dan sebagainya, baru diceritakan ke belakang. Boleh nggak? Boleh. Kemarin kurator banyak yang salah persepsi bahwa star itu harus dari awal sampai akhir itu kayak begitu gitu, nggak boleh dibolak-balik dalam create video. Tapi sekarang tidak. Sekarang kami sudah satu pemahaman, satu frame. Kemarin kita kegiatan di Tangerang itu kami sudah sampaikan beberapa masukan dan mereka sudah juga sampaikan juga ke tim-tim yang melakukan kurasi. Kalau itu apa namanya untuk video ya, nanti ada kurasi terkait dengan cerita juga gitu. Begitu Ibu ya. Oke, Pak Jerry, monggo. Terima kasih Pak. Ya. Pak Nanang, saya mau tanya ini yang kurasi video kan saya kemarin kan memang terlalu panjang dan itu tidak tembus. Saya belum masukkan tapi saya ganti video bisa nggak ya? Saya udah kirim. Boleh Pak. Boleh. Saya udah kirim Pak ke linknya itu. Kemudian yang kedua. Oh yang link yang kemarin ya? Oh iya. Ya. Masih pakai itu link itu Pak ya? Ya, kalau nanti untuk yang baru, kalau Bapak mau upload, kalau yang kemarin sudah diupload, nanti biasanya
ditarik Pak, sudah ditarik ke Sinar Baik. Kemarin informasinya begitu. Tapi kalaupun belum, nanti silakan upload ulang di Sinar Baik Pak ya. Oke. Ya gitu. Ya, sekalian dengan Sinar Baik saya coba-coba pakai akun belajar juga nggak mau dia Pak ya. Apa statusnya Pak ya? Sorry Pak. Statusnya apa tidak maunya? Statusnya nggak mau dia, saya masukkan di ini Pak ya, udah masuk ya. Saya masukkan passwordnya, dua-dua paspor dia nggak bisa Pak ya. Coba Pak. Saya jadikan ingat sesi ya, saya kasih ingat sesi ya. Ini kan email terus passwordnya. Langsung masuk dengan akun belajar Pak. Masuk dengan akun belajar ID. Justru karena akun belajar tadi juga nggak masuk. Saya coba sekali lagi ya. Coba Pak. Izin Mas Nanang, mungkin Bapak masuknya dipakai Google yang di bawah itu Pak. Langsung klik yang Google di bawah itu Pak, baru Bapak boleh mengisi ya. Yeah. Oh yang masuk dengan Google Belajar ID ya? Ya betul itu klik Pak. dulu Google-nya di bawah Pak. Pakai itu Pak. Kasih saya coba kalau pakai atas nggak bisa soalnya. Oh yes. Tuh, ya? Oh thank you. Oke. Thank you. Dia lagi OTW. Oke, sepertinya begitu ya. Oh ya. Kalau begitu sudah aman Pak. Aman ya. Oke. Ada yang beberapa belum terdaftar sebagai NSBBB, nanti kita report ke Jakarta. Biar Bapak Ibu sudah terdaftar. Bu Citra kemarin juga sudah ini ya, lolos kurasi ya, atau masih proses? Belum Pak, masih proses. Masih proses ya. Nah, ini yang miss, beberapa data miss hilang itu begini. Jadi yang masih proses-proses kemarin itu malah terdrop, datanya itu hilang. Hilang itu artinya tidak tercatat sebagai NSBBB. Nanti akan kita report. Selain Bu Citra, siapa aja nanti yang statusnya di Sinar Baiknya dia malah mendaftar ya, mendaftar itu nanti silahkan. Padahal kan Bapak Ibu waktu itu kan sudah kita libatkan atau sudah kita bekali ya selama 4 hari itu. Ya, begitu. Nanti Japri ya. Oke, ada yang lain? Monggo-monggo. Pas? Izin Pak Anang. Ya, Bu Melinda, monggo. Gini Pak, mohon maaf saya terlambat bergabung tadi. Siap. Banyak yang terlewat. Kalau misalnya Pak yang sudah lolos kurasi itu tidak usah Pak ya? Tidak usah gimana Ibu? Yang sudah lolos kurasi tidak usah mendaftar Pak ya? Gini Bapak Ibu, Bu Melinda karena baru join ya. Jadi ini saya tampilkan lagi ya ininya aplikasinya. Jadi Bapak Ibu yang sudah terdaftar dan lolos kurasi ataupun yang belum, itu Bapak Ibu sekarang itu statusnya adalah sebagai narasumber berbagi praktik baik angkatan gelombang 1 dan 2. Bapak Ibu berarti wajib untuk kemudian masuk di dashboard ini. Nah, masuk di dashboard ini, Bapak Ibu nanti silakan masuk di ini Sinar Baik, terus kemudian daftar masuk. Nanti bagi yang baru masuk itu akan diminta untuk melengkapi profilnya. Nah, masuknya nanti jangan di atas ini ya, di bawah masuk dengan belajar ID ini. Karena kalau di sini nanti dia nggak mau dia. Kita ketik belajar ID-nya pun dia nggak mau karena dia harus masuk dengan yang di sini. Kalau saya karena ini akun demo Bapak Ibu, jadi di atas nanti kita klik masuk. Kalau sudah nanti masuk kan, terus nanti ngisi profil dulu. Kalau sudah ngisi profil nanti akan statusnya Anda merupakan NS berbagi praktik baik gelombang 1 atau 2. Kalau Bapak Ibu malah masuk di sesi pendaftaran, lapor ke saya. Biar kemudian saya update datanya ke teman-teman di Direktorat Teknis bahwa Bapak Ibu adalah narasumber berbagi praktik baik angkatan berapa yang sudah kami bekali, gitu ya. Nah, yang lolos kurasi nanti ataupun yang belum, karya Bapak Ibu itu ada di sini nanti. Nah, di karya nanti ada di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau menambah karyanya, Pak, saya punya karya lagi, Pak, pengen dikurasi lagi, Pak. Upload lagi aja di sini, ajuan baru. Bagi yang perbaikan, klik perbaikan, gitu ya. Itu jadi
langsung saja ini dicoba. Terus yang ini jurnal berbagi, ini layaknya kemarin kita isi apa? Refleksi dan umpan balik. Ini nanti tambah jurnal, nanti akan ada di atas ini, tambah jurnal tek gini, nanti dia akan ada otomatis di atas ini. Nah, ini nanti jamnya udah jam kita ini jam 13.3 ini WIB ini dia. Ini masih WIB. Nah, sinar yang tautan di bawah biru ini umpan baliknya nanti yang kita kirim kepada teman-teman di guru ataupun teman-teman yang lainnya ya, yang kita peserta praktik baik. Begitu Bu Melinda ya. Kalau Bu Melinda ini SMK kalau nggak salah ya? SMK Negeri 3, Pak. Oh, ya. Sudah ada refreshment dari Bu Cianjur kah? Belum? Iya, alhamdulillah Pak. Kemarin kan saya 2 kali dipanggil ke Bogor kemarin. Luar biasa ini. Ya, untuk jadi kurator Pak, modul ajar. Dan tadi itu sudah saya kurator, ada 10 orang yang saya kurator dari terima kasih Pak. Terus yang kedua itu jadi fasilitator nasional untuk pendampingan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan IKN Kurikulum Merdeka ini Pak. Mantap, memang kalau SMK ini langsung dihandle langsung di sana ya. Cuman kan memang mungkin nanti Bu Melinda bisa report-report juga ke kami ya. Siap, kabar-kabar begitu Pak, saya lagi berbagi dengan ini biar kami juga kalau ditanya di beberapa daerah yang punya jenjang SMK, kami juga langsung bisa, oh Bu Melinda ada ini narasumber berbagai praktik baik kami ini di Provinsi Papua begini-begini, kami bisa langsung cerita juga begitu ya. Baik Pak. Mantap ini sudah nilai plusnya gitu ya kalau kita aktif dan lain sebagainya itu ya. Gitu. Iya Pak, saya sempat tanyakan Pak, mungkin karena katanya yang muncul di dashboardnya di SMK, karena kan saya dari SMK Pak, jadi muncul di dashboardnya di SMK itu karena saya aktif di PMM, makanya saya dipanggil untuk mengikuti kegiatannya Pak. Betul Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang narasumber berbagai praktik baik ini, setiap aktivitas di platform Merdeka Mengajar, kita tuh tahu kapan Bapak Ibu terakhir buka PMM. Bahkan kalau di pusat itu dia tahu. Semua Pak, lolos topik mana atau apa itu tahu semuanya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk itu tadi. Salah satunya nilai plusnya Bu Melinda, terus Bapak Ibu yang lainnya. Bukan berarti ini bersaing tidak, tapi Bapak Ibu bersyukur punya kesempatan itu dan bersyukur lagi Bapak Ibu terdaftar sebagai narasumber berbagai praktik baik. Nah, gunakan kesempatan ini untuk kemudian bisa mengembangkan potensi dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, terima kasih Bu Melinda. Terima kasih, Bu Fajarwati, monggo silakan. Mana Bu Fajarwati? Halo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Sangat terdengar. Terima kasih. Ini ceritanya kemarin kan saya mau ikut mendaftar yang NS berbagi praktik baik yang gelombang 3. Ceritanya pada saat saya masuk di apa tadi namanya ya? Sinar baik. Di SIM bukan SIM, tadi di link tadi ternyata sudah terdaftar sebagai NS gelombang 1. Nah, kemudian saya mencoba ini memasukkan karya saya. Nah, tetapi karya saya ini sudah terlanjur saya up di PMM, Bapak. Tadi kan Bapak menyampaikan alangkah baiknya kan sebelum ke PMM di up dulu di Sinar Baik. Setelah itu kalau sudah lolos kurasi baru kembali ke PMM kembali. Tapi ini saya kembalikannya. Nah, kemudian ada satu hasil karya saya ini yang di situ tertulis di yang pertama ini. Tidak lolos kurasi, tapi di bawahnya tidak ada untuk perbaikan atau dan sebagainya. Itu sudah di merah, tandanya sudah merah bahwa di situ tertulis tidak lolos kurasi. Itu untuk video saya. Nah, kemudian berikutnya pada saat saya up karya untuk dokumen itu ternyata dalam bentuk link drive Bapak ya. Bukan hasil dari apa yang kita up di PMM dalam bentuk aksi nyata. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, untuk memperbaiki video saya tadi yang sudah terlanjur tidak lolos kurasi itu caranya bagaimana? Bisa nggak kalau seandainya itu saya hilangkan atau saya hapus begitu? Ya, mohon solusinya. Terima kasih. Ya, baik. Setiap kali nanti, ini saya belum tahu secara pasti maksudnya di
di Sinar Baiknya Bapak Ibu itu ada menu delete enggak? Kalau itu maksudnya videonya sudah tidak lolos kurasi kan merah itu ada tandanya merah kan ya. Itu bisa di delete enggak? Itu saya kurang tahu ya. Kalau informasi terakhir kemarin itu nanti otomatis itu tidak akan kemana-mana. Artinya otomatis nanti akan terhapus. Dihapus oleh sistem itu otomatis. Itu yang pertama. Terus gimana Pak? Saya mau perbaiki nih. Kalau yang tadi sudah terlanjur upload di PMM ya sudah enggak apa-apa. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur upload ya enggak apa-apa, enggak masalah. Karena kan memang informasinya kan baru sekarang kan ya, baru sekarang Bapak Ibu mendapatkan informasi bahwa pengelolaannya menggunakan Sinar Baik. Jadi termasuk kurasi videonya memang ke depan nanti video-video yang tidak sinkron dengan Sinar Baik itu akan di-drop video-video, terutama video Bapak Ibu yang sebagai narasumber berbagai praktik baik. Contohnya Bu Fajarwati ini sudah terdaftar di menu NSBBB narasumber berbagai praktik baik. Videonya yang lolos cuma 1, tapi kok di PMM ada 5. Ini yang 4 di drop. Nanti tinggal 1 tok. Itu. Jadi nanti orang ketika membuka profilnya Bu Fajarwati itu dia akan tahu, oh videonya 1 ini yang sudah lolos kurasi, ada tulisannya lolos kurasi. Itu. Kami juga akan menyampaikan bahwa video yang sudah lolos kurasi itu memang benar-benar video yang bagus secara substansi dan konten medianya, secara videonya, digitalnya gitu ya. Itu sudah bagus memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Kemdikbudristek gitu ya. Karena ada beberapa yang kemarin itu banyak sekali kayak video dokumentasi gitu ya. Kami kan kemarin mencoba juga melihat video-video yang diupload oleh rekan-rekan NSBBB yang di daerah lain gitu kan. Kami kan tukar posisi. Kami misalkan lihat di yang punya Kalimantan atau yang punya Aceh atau yang punya Jogja gitu. Ada video-videonya itu yang video cuman dokumentasi kegiatan P5. Itu bukan praktik baik, itu video dokumentasi. Video praktik baik itu ada apa situasinya, bagaimana tantangannya, kan ada startnya tadi, STA, terus aksinya gimana, terus kemudian nanti hasilnya gimana, itu yang disebut video praktik baik. Kalau video dokumentasi praktik baik, yaitu nanti Bapak Ibu bebas saja mendokumentasikan mau dari manapun, tapi ketika dilihat kok tidak ada praktik baik yang bisa dicontoh seperti apa nih gitu, kok tidak menunjukkan hasil akhir dan hasil awal, kondisi awal dan akhirnya, itu pasti tidak akan lolos kurasi. Itu yang diharapkan oleh Kemdikbud, dan di PMM sedang terjadi migrasi itu. Jadi pelan-pelan itu di-drop video-video yang tidak lolos kurasi, termasuk yang paling utama dan pertama akan di-drop itu adalah video Bapak Ibu NSBBB. Jadi kalau videonya 5, yang lolos 1, yang 4 nanti di-drop. Yang lolos 2 itu terus. Nah, daripada capek upload di PMM, nanti kedepannya uploadnya di Sinar Baik, sudah lolos baru kemudian ke platform Merdeka Mengajar. Begitu Ibu ya. Terus gimana kalau mau memperbaiki? Boleh Bu, silakan. Perhatikan startnya. Start itu yang tadi ya, situasinya awalnya gimana, terus tantangannya apa, terus aksinya bagaimana, baru riset hasilnya. Pedomannya itu. Nanti kita akan ketemu di sesi refleksi Bapak Ibu ya. Ini kan kita sesi penyegaran refleksi itu nanti mungkin kita adakan. Semoga bisa luring ya, doakan ya, amin gitu ya. Ya luring itu biar bisa ketemu, kan kita rindu amin. Ibu semua ya. Amin. Jadi sesi refleksi itu kita akan berikan input juga, gimana sih membuat video yang baik. Karena Bapak Ibu kan secara substansi berbagai praktik baiknya kan ya jam terbangnya sudah lumayan ya, sudah terbiasa juga ya menghadapi berbagai situasi. Itu kan kita hanya perlu ya menyegarkan sedikit-sedikit saja, tetapi untuk gimana cara membuat videonya mungkin itu perlu beberapa perlakuan khusus, artinya informasi khusus juga. Nanti kita akan cari sesi ya, nanti kita akan cari sesi tertentu untuk membahas video gimana sih gitu. Itu nanti kita lihat jadwalnya. Semoga ini. Begitu Bu Fajarwati ya. Terus tipsnya adalah belajar dari yang sudah lolos kurasi ya. Ayo, yang lolos siapa angkat tangan? Nah, tolong teman-teman di yang lain diajari. Ini Bu Dia ini senyum-senyum, ini sudah lolos kurasi 1 ini. Jadi kalau Bu Crescentia, terus Pak siapa lagi ya? Saya lupa. 2 Pak, saya punya lolos. 2 luar biasa loh. Saya aja belum ada yang lolos. Karena saya kan bukan guru ya Bu. Jadi begitu Bapak Ibu, silahkan nanti yang belum lolos itu belajar dari yang sudah lolos kurasi.
harapan kami adalah ketika Bapak Ibu punya video praktik baiknya itu bisa disebarkan dalam kondisi apapun. Begitu Ibu Fajarwati. Jelas ya? Halo. Oke Pak, siap. Siap. Jelas. Bu Uswa, monggo Terima silakan. kasih. Oke. Bu Uswa. Ya. Mana Bu? Oke, suaranya putus-putus, suaranya Pak Nanang atau suara saya ya? Kayaknya tempat suara Ibu Pak Nanang yang putus-putus. Oh, suara saya yang putus. Yang putus-putus. Oh, alah. Satelitnya mungkin. Ya? Satelitnya mungkin lagi nyangkut di ini ya. Iya. Saya bertanya ya Pak. Ya, silakan. Di perbaikan saya itu semuanya lolos Pak. Cuma ada perbaikan di literatur. Jadi saya harus mencantumkan literatur yang ada di video saya. Video saya itu tentang literasi anak usia dini dengan strategi otak kanan. Itu saya buat berdasarkan tesis saya yang sudah muncul di Google Scholar. Jadi literaturnya itu saya harus di mananya ya Pak? Oke, baik. Nanti Bu Uswa itu literaturnya bisa di title ketika akhir video. Di akhir video itu kan ada tuh title tuh. Nah, ada daftar pustaka gitu ya? Nah, dicantumkan aja bawah sumber informasi mana begitu boleh, silakan. Atau di bagian bawahnya di pas video begitu silakan ditampilkan juga boleh, silakan ya. Jadi pinter-pinternya kita aja, tapi disarankan di akhir-akhir saja. Oke, gitu ya? Seperti daftar pustaka mungkin gitu ya Pak? Betul, nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Yang penting literatur yang ini kan teori ini tentang apa dan sumbernya dari mana, kan hanya satu aja kan. Kalau ada 1, 2, 3 ya nggak usah semuanya banyak-banyak, nggak usah. Yang intinya aja yang mana begitu nanti di akhir atau pas penjelasan teori Ibu terus di bawahnya itu ada subtitle atau kredit yang di bawah video itu kecil saja, sumber apa misalkan buku apa dan sebagainya dari mana itu boleh, silakan. Oke ya? Pak, terima kasih. Mantap. Oke, yang lain monggo. Mau bertanya, minta maaf. Jadi Pak, yang sudah upload perbaikan itu kita mau lihat di mana katanya sudah dikoreksi atau ini. Mungkin saya tadi tidak konsentrasi mengikuti dari awal karena baru selesai pengukuran. Oke, baik. Oke, baik. Ibu Bu Astrid ya, nanti Ibu masuk dulu di Sinar Baik. Nanti di Sinar Baik itu nanti semoga otomatis langsung muncul ya video yang kemarin di-upload atau sudah dikirim. Kalau lolos kurasi itu akan muncul di situ juga, lolos kurasi. Kalau enggak tadi kayak Bu Fajarwati sampaikan video saya tidak lolos kurasi atau perbaikan yang mana dan sebagainya muncul di situ Bu Ibu. Jadi masuk dulu di Sinar Baik, nanti kemudian nanti akan ada di situ. Itu ya. Nanti tak kirim ininya, PPT-nya juga yang Sinar Baiknya. Baru satu video yang muncul di yang kemarin yang tidak lolos. Ya. Yang belum. Yang lain? Muncul. Yang lain? Tapi Ibu ngirim melalui apa yang kemarin? Yang lainnya? Saya kirim lewat link yang Bapak link kasih. Itu ya? Oh iya. Nanti ditunggu aja enggak apa-apa. Kalau enggak diupload ulang di situ aja Bu. Misalkan tak upload ulang aja lah gitu videonya di situ. Boleh, silakan biar langsung. Oke, baik Pak, siap. Makasih Pak. Oke. Yang lain? Oke. Baik, bagi Bapak Ibu sekali lagi ya yang statusnya di Sinar Baik itu masih malah mendaftar atau suruh mendaftar, itu report saja ke saya. Pak, saya statusnya seperti ini, nanti biar saya rekap terus saya laporkan ke tim teknis bahwa Bapak Ibu itu sudah kita bekali di angkatan berapa. Itu nanti datanya kita kirim ya. Nanti biar di Sinar Baiknya diperbaiki. Gitu ya.
Termasuk nanti gini, tulis juga saya sudah upload video atau apa begitu ya. Upload video apa begitu. Oh ini mantap ini Ibu. Kalau kayak Bu dia sudah langsung 2 muncul videonya lolos kurasi. Ini mantap sekali ini. Itu untuk Pak, Bu ya. Bisa Siap. Pak, saya punya. Monggo, Pak Alfred. Monggo. Jadi saya udah cek di Sinar Baik Pak. Ya. Akun. Kemudian saya cek nanti untuk perbaikan-perbaikan yang dari 2 video yang saya buat, itu sudah lolos. Itu nanti saya upload di sini juga ya Pak ya? Ya betul Pak. Kan ya, tambahkan karya itu ya? Ya tambahkan karya nanti perbaikan. Perbaikan. Memperbaikan ya, perbaikan. Oh baik. Oke, ya. Itu aja milihnya. Sip. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Nanang? Boleh, silakan. Mbak Dwi, monggo. Iya Pak, kalau untuk jurnal belajar itu yang pernah kita lakukan nggak terrekod di sini Pak ya? Gini Pak, ya betul. Kalau yang tahun yang kemarin itu tidak otomatis terrekod di sini Pak. Nanti kami rekap, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sampai hari ini kami masih rajin rekap dan tapi belum secara baik. Karena Bapak Ibu, ini saya cerita ya. Banyak sekali Papua itu termasuk banyak yang narasumbernya yang sering berbagi. Ada umpan baliknya yang sudah saya itu hampir 1000 berapa begitu, saya lupa itu. Dan itu ada yang ngasih namanya itu ya, misalkan namanya lain-lain begitu. Akhirnya kan saya filternya kan agak repot juga kemarin itu, repot kita filternya itu. Ya, tapi apapun itu ya kami sudah perbaiki kemarin. Ini nanti ada di Sinar Baik nanti otomatis umpan balik dan sebagainya itu sudah ada reportnya Pak nanti di Sinar Baik. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di dashboard kami di Sinar Baik itu nanti kami langsung dapat kayak misalkan kumpulan analisis umpan balik dari Pak Dwi, kumpulan analisis umpan balik yang sudah dilakukan Pak Jerry atau Pak Alfred atau Bu Citra, itu nanti kami langsung dapat. Nah, itu yang kemudian kita akan sampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu sebagai dasar kami untuk melakukan kegiatan peningkatan atau refreshment kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti itu mekanismenya nanti. Nanti nih, Pak Dwi. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Enggak kerasa ini kita sudah mau jam 4 kurang 15 menit. Jelas ya Bapak Ibu terkait dengan Sinar Baik ya. Silakan Bapak Ibu mulai menggunakan Sinar Baik, terus kemudian silakan beraktivitas di situ juga. Pak, ini yang belum ditanyakan ini lupa. Pak, saya sudah berbagi praktik baik kemarin Pak. Boleh enggak Pak? Saya isi jurnalnya. Boleh. Kemarin yang enggak usah lama-lama ya, 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu boleh. Diisi aja. Saya sudah Pak kemarin, karena kemarin baru aja yang report ke saya Pak, saya baru aja berpraktik baik Pak 3 hari yang lalu misalkan. Saya isi di situ boleh nggak? Boleh, silakan. Gitu ya. Yang belum tadi 1, 2, 3, 4 ada 4 Bapak Ibu yang belum terdaftar di Sinar Baik. Nanti hari ini langsung saya report ke tim teknis biar kemudian nanti Bapak Ibu status di Sinar Baiknya menjadi narasumber berbagai praktik baik. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi? Monggo. Tidak ada? Pas? Oh ada, Bu Ira, monggo Bu Ira. Ya Bapak, maaf, ini kan saya baru pulang, jadi saya baru masuk. Nanti lihat rekamannya Bu. Oh iya. Cuma mau melaporkan itu aja Pak, bukannya nggak ngikutin gitu baru pulang. Okay. Ya makasih Pak. Nanti juga sudah ada yang di awal jam berapa tadi Pak, saya izin Pak ada kegiatan begini, nggak apa-apa, nanti lihat rekamannya ya. Oh iya siap Pak. Ulang-ulang gitu, kalau saya ulang-ulang nanti saya tambah kurus gitu. Iya siap Pak. Oke Pak, bertanya 1 kali lagi. Yo, 2 juga boleh yuk. Apa namanya? Di Sinar Baik ini ada jurnal berbagi. Ya. Begitu saya klik dia bertambah. Cara menghapusnya bagaimana? Menghapusnya Ibu klik ada titik 3. Titik 3 itu. Titik 3 ke belah kanan. Nanti delete hapus jurnal.
Oh, di situ. Oke. Ya. Coba jadi lu kok tambah lagi. Kayaknya nanti coba-coba kayak saya itu kalau tadi. tambah, ya diklik tambah itu nanti dia otomatis di paling atas dilihat tanggal dan jamnya. Jamnya itu servernya masih WIB. Jadi kita kadang agak, loh kok jam 1 padahal udah jam 4. Agak kaget. Nah, berarti kalau misalnya kita sudah berbagi seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu, cara ngubah tanggalnya? Kalau tanggalnya nggak bisa Ibu, tanggalnya kan otomatis dia hanya nanti di bagian pengisian, Ibu nanti bisa misalkan tanggal pelaksanaannya kapan, itu dia bisa mundur. Nah, dia bisa mundur tuh Januari, bisa, gitu ya. Oke. Isinya mundur. Tapi untuk bikin jurnalnya sekarang nggak apa-apa. Oh, berarti begitu saat berbagi langsung bikin jurnal gitu ya, Pak? Betul. Nanti kan linknya yang itu, linknya yang umpan balik itu kan biasanya itu tanya-tanya, Pak, link umpan baliknya di mana, Pak? Ini kan padahal sudah ada di grup itu, gitu kan. Kalau sekarang ada di jurnal di deskripsi grupnya. Klik di situ, nanti saya hapus di grup itu umpan-umpan balik dan refleksi karena sudah saya ubah menjadi deskripsi Sinar Baik, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Ada lagi? Ada Pak. Ya, monggo Bu. Misalnya gini Pak, kita kan mau bikin, misalnya kita mau mengadakan webinar. Terus itu kita kasih form umpan baliknya gitu Kak Pak? Betul. Ke peserta? Betul. Oh ya. Nanti di bagian ini, nah saya share lagi ya. Nah, nanti di sini di bagian refleksi ini, nah di sini muncul ya. Ini nih tautan ini yang dibagikan ke peserta. Nih tautan. Oh ya. Nanti kalau peserta ngisi, otomatis jumlah umpan balik yang ada di sini nanti akan naik. Berapa yang sudah isi umpan balik itu nanti akan naik. Itu Bu ya. Iya, baik Pak. Anyone? A question? Nggak ada? Nggak bisa dihapus Pak. Dia ada token mismatch-nya. Bisa. Jurnalnya. Di-refresh aja nanti. Bisa kok. Oh, di-refresh. Oke. Bisa Bu, saya tadi sudah melakukan hal yang sama dengan Ibu. Oke Pak Dwi. Oke. Nggak ada lagi? Pas? Pak, ada satu lagi Pak saya. Satu lagi ya, Bu Ira. Gini Pak, misalnya ada BGP provinsi lain bikin webinar, terus kita ikut gitu, narasumber sama mereka. Boleh. Itu gimana Pak? Ibu kan berbagai praktik baik daring. Di BGP yang lain, di provinsi lain, Ibu sebagai narasumber. Ya boleh, jurnal berbagi dibagikan. Sepanjang undangannya adalah Ibu sebagai narasumber berbagi praktik baik. Itu ya. Oh ya, siap Pak. Jangan narasumber yang lain, ya. Oke. Pas. Lagi. Pak Agung mau tambahkan? Ya. Nanti Bapak Ibu di KM itu selain saya dengan Bu Yunarti ada Pak Agung. Pak Agung mana ya videonya Pak Agung? Kenalan dulu Pak Agung. Ya ini dengan nah ini ada Pak Agung, Bapak Ibu. Nanti Pak Agung ini akan membersamai kita juga di pengelolaan narasumber berbagai praktik baik. Monggo Pak Agung, kenalan dulu Pak Agung. Baik, terima kasih Mas Nanang. Selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah kenal dengan saya dan mungkin ada juga yang belum. Perkenalkan saya Pak Agung Widingroho. Saya sama dengan Pak Mas Nanang, saat ini berada di Balai Guru Penggerak Provinsi Papua. Mungkin nanti saya bersama-sama dengan Mas Nanang dan juga Bu Yunarti akan bersama Bapak Ibu untuk kegiatan IKM. Mungkin itu saja Mas Nanang yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama membersamai Bapak Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan narasumber berbagai praktik baik. Begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ikan cepat, ikan cepat, ikan gabus, itu. Pas ya. Pas. 1, 2,
3, 4, 5 ya udah. Oke Bapak Ibu terima kasih. Ibu Fajarwati ada lagi? Tidak? Tidak, ya? Pak. Tidak Pak, saya rame di ruangan Pak. Pas. Oke Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan atensinya ya, perhatiannya sudah mengikuti penyegaran terkait dengan narasumber berbagai praktik baik angkatan 1 dan gelombang 1 dan gelombang 2. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Terakhir mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon izin, salam sehat, salam istirahat, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Dokumentasi. Oh iya, foto senyum-senyum dulu, Mas. Foto senyum dulu. Coba dibuka dulu. Ini Bapak Ibu nggak ada yang di toilet kan? Nggak ada yang sedang di toilet kan ya? Tidak ada kan? Buka kamera semua, Pak Werner. Oke. Oke, senyum dulu. Oke, 1. Senyum natural ya, jangan dipaksa ya. Tahan napas, nggak boleh lama-lama tapi ya. 3, 4. Oke, 1 lagi ya. Oke, jangan pura-pura bahagia. Oke, bahagia betul. Oke, baik. Ini orang bahagia kok pura-pura bahagia ini. Ya, kan jangan pura-pura bahagia, Pak. Oh iya, pura-pura betul. Amin. Ya. Itu lagu Pak, lagu. Oke. Oke Bapak Ibu terima kasih. Mohon izin sampai ketemu teman-teman yang kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Dah. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Dadah Bu Dia. Hai. Halo Bu Uswa. Ya. Ya. Halo semua. Oke. Ya. Dah.